Suamiku. Suamiku, mengapa kamu pergi begitu saja? Paman beberapa hari yang lalu. Bukankah beliau masih sehat? Mengapa beliau meninggal tiba-tiba? Dasar pembawa sial. Ini pasti ulahmu. Kamu yang membunuh pamanmu. Bibi. Apa hubungannya kematian paman dengan saya? Orang bilang tidak boleh potong rambut di bulan Imlek. Bagus untukmu. Hari terakhir bulan Imlek, kamu pergi dan potong rambut. Kamu sengaja ingin mencelakai pamanmu. Pamanmu memperlakukanmu dengan baik bukan? Bibi. Kematian paman dan saya. Apa hubungannya potong rambut dengan hal itu? Kalian semua. Kalian ini feodal dan percaya tahayul. Kamu yang membunuh pamanmu. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Ibu. Ayah baru saja pergi. Kamu tidak boleh. Ada apa? Nenek. Tolong segera nasihati Bibi. Tahayul feodal ini tidak serius. Akan kupukul kau sampai mati, kupukul sampai mati. Aku ingin memukulmu sampai mati. Tahayul kuno apa ini? Bisakah perkataan leluhur kita salah? Pamanmu selalu dalam kondisi sehat. Setelah kau potong rambut, Benar. dia pun pergi. Ayahku kemarin bermain catur dengan orang lain. Keluar pagi ini. Saat itu kondisinya baik-baik saja. Hasilnya kamu potong rambut. Orang tiba-tiba menghilang. Pasti kamu yang meninggal. Rumah duka. Hidupku sungguh sengsara. Suamiku meninggal terlalu cepat. Putraku belum menikah. Siapa lagi yang bisa kuandalkan sekarang? Ningzhen. Jika kamu masih punya hati nurani. Hanya kamu. Aset. 5 juta properti yang ditinggalkan ibumu. Beserta beberapa rumah. Di kota yang ditinggalkan untuk kami. Paman adalah orang baik. Tiba-tiba tiada. Kita selalu ingin. Kamu yang membunuhku. Apalagi alasannya. Bagaimana mungkin? Tahayul feodal semacam ini. Paman pergi begitu mendadak. Mungkinkah? Mungkinkah beliau dibunuh? Tidak. Penyebab kematian paman sungguh aneh. Kita harus melaporkannya ke polisi. Kamu tidak diizinkan mencari siapapun. Mengapa kita tidak boleh melapor ke polisi? Kita harus mencari tahu siapa yang pantas dihukum mati. Hanya dengan begitu paman akan merasa tenang saat pergi. Orang ini sudah tidak ada. Apalagi yang kamu ributkan. Sudah melaporkannya ke polisi. Orang lain mengira kita tinggal di rumah. Apa yang memalukan? Lalu sepupumu, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Katakan sekali lagi. Pamanmu dibunuh olehmu. Alasan apa lagi yang bisa dicari untuk ini? Ningzhen. Generasi tua sudah mengatakan hal ini. Sayang sekali jika potong rambut di bulan Imlek. Ini sudah takdir. Benar. Ayahku dalam kondisi sehat sekali. Bukankah ini karena kamu atau sesuatu? Cepat. Ambil warisan ibumu. Ganti rugi kepada kami. Semuanya sudah berakhir. Tuan Liu. Kenapa Anda di sini? Tuan Liu. Ada yang tidak beres. Keluarga ini terasa suram. Jelas sekali seseorang telah melakukan kejahatan. Membunuh pria di keluarga ini. Kamu benar. Ini ulahnya. Tidak ada potong rambut di bulan pertama. Dia memilih bulan pertama tahun ini untuk memotong rambutnya. Potong rambut di bulan Imlek bisa merenggut nyawa orang-orang terkasih. Pepatah lama ini bukan sekadar rumor. Kamu belum melewati bulan Imlek. Pergilah potong rambut saja. Ini bencana yang tidak perlu. Kamu dengar itu? Tuan Liu sudah mengatakannya. Kamu masih ingin mengelak, berlutut dan berikan hari ini padaku. Pamanmu meminta maaf. Bibi ini hanya tahayul. Saya tidak akan berlutut. Berlutut. Bersimpuhlah. Bersujudlah 100 kali. Jika kamu tidak menyerahkan warisanmu. Jangan harap bisa. Gadis, menyadari kesalahan berarti bisa memperbaikinya. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dari itu. Kalian semua. Kalian sungguh tidak masuk akal. Paman saya baru saja pergi. Jenazahnya pun belum dingin. Kalian hanya ingin datang, menghitung warisan saya. Setelah ibumu meninggal, pamanmu memperlakukannya seperti putri sendiri. Bibi sangat menyayangimu, namun kamu, pamanmu baru saja meninggal. Kamu justru berpaling dan mengabaikanku.
Shenrong. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Ningxian, dengarkan nasihat nenekmu. Sebagai seorang wanita muda, untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Kamu berikan uang itu kepada bibi dan sepupumu. Saat kau menikah nanti, pihak keluarga ibu pasti akan membantu semampunya. Baiklah. Saya bisa membayar untuk pengaturan pemakaman paman. Tetapi warisan itu ditinggalkan oleh ibu saya untuk saya. Saya sama sekali tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Kamu, bagaimana keluarga kita bisa membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti dirimu? Ningxin, bibi memperingatkanmu. Hanya jika kamu menandatangani perjanjian pengalihan warisan, baru kamu diizinkan berdiri. Jika tidak, kamu akan tetap di sini. Berjaga di samping pamanmu. Mengapa bibi di tengah malam datang ke rumah duka? Tuan Shenrong Paman Ningxia. Makanan-makanan. Bawa ke sini. Kecilkan suaramu. Jangan bangunkan gadis malang itu. Terkurung seharian. Saya hampir mati kelaparan. Kamu juga. Ningxin tidak mungkin membuka peti mati untuk otopsi. Kamu terlalu bodoh, bersikeras berbaring di dalam dan menderita. Pertunjukan harus dimainkan sampai akhir. Lagi pula gadis malang Ningxin itu sangat cerdik. Jika kita ketahuan, habislah kita. Untung kau teliti. Kau membuat lubang ventilasi di peti mati ini sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati lemas. Apakah masalah warisan itu akan berhasil kalau begitu? Gadis malang Ningxin itu hampir menelpon hari ini. Sudah melaporkannya ke polisi. Jangan khawatir. Dengan dukungan Tuan Liu, ditambah tekanan dari kita berdua, dia tidak akan punya pilihan selain menyerahkan warisan itu. Bukan hanya warisan dan rumah. Saya bahkan membelikannya asuransi kecelakaan. Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan merekayasa kecelakaan untuk melenyapkannya. Dengan begitu kita juga bisa mendapatkan klaim asuransi yang besar. Kamu benar-benar memikirkan segalanya. Saat ibunya meninggal, kita menggunakan cara ini. Metode klaim asuransi untuk mengamankan milik ibunya. Ibunya sungguh keras kepala. Kamu adalah saudara kandungnya. Namun dia menolak memberikan uangnya untuk membelikan rumah bagi putra kita. Pelankan suaramu, jangan sampai ada yang dengar. Ibu, jadi kau sebenarnya dibunuh oleh keluarga paman. Mereka bahkan ingin menggunakan cara yang sama untuk membunuh saya. Besok, desak dia lagi agar segera menandatangani surat perjanjian warisan. Begitu dapat uang, kita lunasi utang. Dan sisa uang yang banyak itu akan cukup bagi keluarga kita bertiga untuk hidup nyaman seumur hidup. Aku tahu, kalau begitu cepat kembali ke dalam agar dia tidak menemukanmu. Cepatlah. Kali ini, saya tidak akan membiarkan kalian berhasil. Pembalasan atas pembunuhan ibu saya akan memastikan kalian semua membayarnya. Kamu sudah berlutut di sini sepanjang malam. Sudahkah kamu memutuskan? Bibi, jangan bicara lagi. Saya sudah membuat keputusan. Paman, ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak potong rambut selama bulan Imlek dan membawa kutukan ini kepada paman. Saya telah mengecewakan paman. Saya minta maaf Ninik. Ningxian, Saya minta maaf Bibi. Saya bersedia menyerahkan semua aset saya untuk menebus kesalahan kepada semua orang. Saya hanya meminta semua orang memaafkan saya. Saya ingin berjaga secara pribadi untuk paman selama 3 hari. Setelah saya menyaksikan pemakamannya, saya akan mentransfer semua aset kepada kalian semua. Ini akan memberi saya sedikit ketenangan pikiran. Ini Ningxin. Mengenai berjaga, tidak perlu kamu melakukannya. Saya menolak. Paman jangan pergi. Paman. Ayahmu masih berbaring di dalam. Dia menghalangi lubang ventilasi itu. Cepat buka. Cepat pergi.
Ningsen, apa yang sedang kamu lakukan? Ketulusanmu sudah terlihat sekarang, cepat berdiri. Saya menolak. Saya harus berlutut di sini selama 3 hari untuk menemani paman. Itu, kau tidak perlu repot-repot mengurus masalah ini. Bagaimana kalau kau pergi duluan dan selesaikan prosedur pengalihan warisan? Selesai. Ya. Ayo kita pergi sekarang juga. Saya menolak. Jika saya tidak melihat paman dimakamkan, saya sama sekali tidak akan pergi. Saya juga tidak akan menyelesaikan prosedur apapun. Mengapa gadis malang ini begitu? Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Suamiku terus mendesak. Ibu, cepat pikirkan solusinya. Dia sudah menangis terlalu lama. Turun lebih jauh lagi. Kalau begitu ayah memang menginginkannya. Aku merasa tercekik di dalam. Ningsen, tolong segera bangun. Aku sudah menangis di sini begitu lama. Benar. Jangan buat dirimu kelelahan. Ya, Ningsen. Cepat berdiri dan beristirahatlah. Aku tidak lelah. Biarkan saya tetap bersama paman selama 3 hari ini. Selama paman dimakamkan, saya akan mentransfer properti itu kepada kalian. Sama sekali tidak. Tidak perlu. Ningsen, masalah pemakaman, kami akan mengurusnya sendiri. Kembalilah dan beristirahatlah dulu. Bibi saya sudah bilang. Jangan mendesak saya. Saya sudah membayar deposit tim pemakaman. 3 hari lagi. Mereka akan datang untuk mengambil peti mati. Saat itu tiba, kita bersama-sama mengantar paman dalam perjalanan terakhirnya. Ningsen, kamu memang penurut. Kembalilah dan istirahatlah segera. Kamu bisa melakukannya bersamaku nanti. Pengalihan properti ini harus dilakukan sebelumnya. Ya. Kalau tidak, kamu akan menunda pemakaman. Tapi itu tidak baik. Jangan tunda pemakaman paman. Aku akan segera melakukannya bersamamu. Berhenti membujukku. Sebelum paman dimakamkan, aku tidak akan beranjak dari ruang duka meski selangkah. Bibi, di dalam peti mati paman, sepertinya ada suara. Tidak ada suara. Kau pasti terlalu sedih. Tadi aku mengalami halusinasi pendengaran. Benar. Bibi, benar-benar ada suara di dalam peti mati ini. Tidak, aku tidak mendengar apapun. Ya, tidak ada. Ningsen, The film was translated Kepalaku and sakit. narrated by M. Media. Dadaku juga sesat. Ibu, Ningsen, nenekmu punya tekanan darah tinggi. Bawa dia kembali untuk beristirahat dengan cepat. Benar. Saya punya tekanan darah tinggi. Ningsen, tolong temani ibu segera. Ikutlah dengan ibu segera. Pergilah Ningsen, bantu nenekmu dengan cepat. Dia pingsan. Pergilah dengan cepat Ningsen. Cepat pergi. Nenek, bagaimana keadaanmu? Saya punya tekanan darah tinggi. Cepat, pergilah dan beristirahatlah Ningsen. Pelan-pelan, Nenek. Ningsen juga sedang beristirahat. Tahan. Membuatku sesak napas. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah, cari tempat untuk bersembunyi. Biar ku beritahu tentang gadis bernama Ningsen ini. Dia sangat keras kepala. Habislah kau jika ketahuan. Bagus. Aku bersembunyi di gudang kayu di halaman belakang. Semua ingat, cepat tutup peti matinya. Jangan sampai rahasiamu terbongkar. Kenapa kalian tidak kemari dan membantuku dengan cepat? Oke. Cepat. Cepat. 3 hari kemudian. Ningsen, prosesi pemakaman ini, semua orang menunggu di luar. Setelah pamanmu dimakamkan. Selesai sudah. Kapan kita akan mengalihkan properti itu? Gadis busuk. Tunggu sampai peti mati ini akan membuatmu memuntahkannya, kehabisan uang dan pergi keluar. Bibi. Sebelum paman pergi, aku belum sempat melihatnya untuk terakhir kali. Sekarang, aku ingin membuka peti matinya. Melihatnya sekali lagi. Tidak. Pamanmu akan segera dimakamkan. Tidak ada alasan untuk membuka peti mati sekarang. Apakah ibu ingin paman di bawah tanah tidak bisa tenang? Ningsen, jangan buka peti mati ini. Pamanmu sudah tiada sekarang. Biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan pikir aku tidak tahu. Wang Shunrong sudah pernah ke sana sebelumnya. Saat nenek pura-pura sakit, dia diam-diam menyelinap keluar. Sekarang ini peti mati kosong.
Ibu cepat bangun. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ibu, Apa yang terjadi? Tunggu, di mana peti mati yang ibu siapkan? aku tidak tahu. Bukankah kemarin ibu bilang bahwa ibu akan mengawasi Ningxian? Mengapa ibu sendiri malah tidur di sini? Saat aku datang pagi ini, peti matinya sudah tidak ada. Dan ibu malah tidur di sini. Jam berapa sekarang? Mungkinkah gadis kecil Ningxian itu menguburkan ayahmu? Gawat! Gawat! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu putraku, bukankah dia dikubur hidup-hidup? Semua ini karena ulahmu pembuat onar. Mengapa kau punya ide seburuk itu? Kau telah membunuh putraku. Ayo kita cari Ningxian sekarang. Mungkin masih ada waktu. Ya, Ayo pergi. Ningxian, di mana peti mati paman? Kamu tidak menguburkannya, bukan? Untuk apa? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Pergi dan makamkan paman. Kemarin Nanek menolak untuk memakamkannya. Aku pun berpikir begitu. Saat ini, kremasi lebih dianjurkan dan lebih ramah lingkungan. Lagi pula kita bisa menyimpan abu paman bersama kita. Jadi pagi ini aku meminta tim pemakaman membawa peti mati paman ke krematorium. Apa? apel. Apa? Ibu, The film was translated and narrated by M Media. ibu cepat bangun. Pembunuh. Kau pembunuh. Kau mengkremasi putraku. Pembunuh. Kembalikan putraku. Nenek Bibi. Ini semua salahku. Aku membawa kesialan bagi paman dan menyebabkan kematiannya. Aku hanya ingin dia pergi dengan bermartabat. Setelah kremasi, aku akan membawa abu paman kembali ke rumah dan memberinya pemakaman yang layak. Persetan dengan kehormatan. Bawa aku ke krematorium sekarang juga. Aku harus menyelamatkan putraku. Pada jam ini, aku khawatir kremasi sudah dimulai. Namun, karena kalian ingin melihatnya untuk terakhir kalinya, kalau begitu saya akan membawa kalian semua ke sana. Ayo pergi. Ayo pergi. Krematorium. Putraku ada di dalam. Selamatkan putraku dengan cepat. Nenek, Bibi, tolong jangan seperti ini. Paman sudah meninggal dunia. Kita hanya akan mengganggunya jika bersikap seperti ini. Setelah kremasi selesai, kita selalu bisa berada di sisinya, menjauh dariku. Buka pintunya. Keluarkan putraku. Para anggota keluarga mohon tenang. Proses kremasi sudah dimulai. Tidak bisa dihentikan. Saya sudah menyuntik Wang Sunrong dengan obat bius. Itu akan membuatnya tidak bisa bergerak, tapi dia tetap sadar. Saya ingin melihat keluarga kalian menuai apa yang kalian tanam. Kau tidak boleh mengkremasi putraku. Dia masih hidup. Hentikan segera. Putraku benar-benar belum meninggal. Hentikan segera. Jika tidak, kau sedang melakukan pembunuhan. Apa kau tahu itu? Mohon anggota keluarga, bisakah kalian menenangkan wanita tua itu terlebih dahulu? Mohon konfirmasi, apakah kremasi akan dilanjutkan? Jika ini terus berlanjut, kami terpaksa memanggil petugas keamanan. Nenek, tolong jangan lakukan ini. Paman sudah meninggal dunia. Saya tahu Nenek tidak bisa menerima ini begitu saja. Tapi kremasi dilakukan agar paman bisa lebih cepat beristirahat dengan tenang. Setelah kremasi, kita bisa menyimpan abu paman. Bersama kita bisa melihatnya kapanpun kita merindukannya. Dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Jangan berpura-pura baik di sini. Kau hanya ingin membunuh putraku. Jika kau mengkremasinya hari ini, kau adalah seorang pembunuh. Bibi, apakah Nenek terlalu berduka? Sedikit mengigau karena kesedihan yang berlebihan. Nenek, kematian paman, bukankah sudah pasti? Kemarin saya sendiri yang membuka peti mati dan memastikannya. Biar ku beritahu. Jika kau berani membiarkan mereka mengkremasi putraku, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu atas pembunuhan. Aku akan menuntutmu karena menjadi pembunuh. Nenek, saya tidak ingin mencelakai paman. Saya melakukan ini sepenuhnya untuk menebus kesalahan saya. Saya memilih standar layanan kremasi terbaik untuk paman dan guci terbaik. Semua agar dia bisa pergi dengan penuh kehormatan. Aku tidak butuh kehormatan. Aku hanya menginginkan putraku. Aku ingin putraku tetap hidup. Buat mereka berhenti sekarang. Nenek, saya tahu Nenek tidak sanggup berpisah dengan paman. Saya juga tidak sanggup berpisah dengannya.
Tapi, bagaimanapun kematian paman disebabkan oleh kesialan saya. Saya merasa lebih sakit daripada siapapun. Saya hanya bisa menggunakan cara ini untuk memilih layanan kremasi terbaik untuknya, agar dia di dunia sana tidak menanggung beban apapun. Omong kosong. Pamanmu sama sekali tidak meninggal. Itu perbuatan bibi dan sepupumu. Nenek, apa yang nenek katakan? Paman belum meninggal. Bagaimana mungkin? Saya melihat paman dengan mata kepala sendiri kemarin, terbaring di dalam peti mati. Mungkinkah dia memasukkan kematiannya The film untuk was menipu saya translated agar kehilangan and warisan? narrated by Media. Ningzhen, jangan dengarkan omong kosong nenekmu. Dia hanya terlalu diliputi kesedihan dan menjadi bingung bahwa paman benar-benar sudah meninggal dunia. Ya. Nenek. Nenek pasti bingung. Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin bergabung dengan gadis malang ini untuk menghancurkan Sun Rong? Ibu, jika kita mengakuinya sekarang, kita tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dari warisan itu, utang keluarga tidak bisa menunggu. Bibi, mengenai kematian paman, apakah ada kebenaran yang tersembunyi? Saya selalu merasa bahwa kematian paman sangat mencurigakan. Seseorang yang sehat walafiat, bagaimana mungkin tiba-tiba meninggal dunia? Sekarang, nenek bilang dia memasukkan kematiannya. Tidak ada kebenaran yang tersembunyi. Nenekmu itu hanya pikun dan bicara ngawur. Jangan terlalu dipikirkan. Sebelumnya saya merasa kematian paman sangat aneh. Dia tidak mungkin melakukan ini untuk menipu saya agar kehilangan warisan. Sengaja membuat pertunjukan seperti ini. Jika memang itu masalahnya, maka dia sudah keterlaluan. Jika tidak, maka kematian paman jauh lebih mencurigakan. Mungkinkah dia dibunuh? Kita tidak boleh membiarkan dia terus bertanya. Jika tidak, kebenarannya akan terungkap. Tidak, saya harus melapor ke polisi untuk menyelidiki penyebab kematian paman. Jika paman memang dibunuh oleh seseorang, saya harus menuntut keadilan baginya. Jika dia memasukkan kematian untuk menipu warisan, maka dia juga harus dihukum. Kamu tidak akan bisa menemukan siapapun, Ningzhen, selama bulan Imlek. Jika aku melaporkannya ke polisi, begitu banyak orang akan mengejek kita. Lalu bagaimana sepupumu bisa menghadapi siapapun di masa depan? Ya Ningzhen. Apa yang baru saja saya katakan itu tidak benar. Pamanmu memang sudah meninggal. Saya hanya terlalu berduka. Pamanmu meninggal dengan cara yang tragis. Saya hanya ingin menjaga tubuhnya tetap utuh. Saya tidak ingin dia dikremasi. Ningzhen, tolong penuhi keinginan saya ini. Bolehkah? Ningzhen, nenekmu sudah lanjut usia. Begitu kata mereka. Seseorang harus meninggalkan tubuh yang utuh saat meninggal. Keputusan mendadakmu untuk mengkremasinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ini cukup normal. Ya Ningzhen. Tokohmu untuk mengkremasi pamanmu kepada musuh adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Nenek. Karena nenek tidak mengizinkan paman dikremasi, maka saya harus melapor ke polisi untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa merasa tenang. Apakah kamu harus mencari seseorang hari ini? Haruskah kamu mengganggu kedamaian keluarga kita? Apa kamu baru puas jika tak ada yang hidup tenang? Maman, jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun di masa depan? Ningzhen. Jika kamu bersikeras mencari seseorang hari ini, maka di masa depan, jangan akui nenek sebagai keluarga lagi. Nenek saya, Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada keributan seperti ini? paman kedua, bibi ketiga. Kenapa kalian semua ada di sini? Bukankah Ningzhen mengatakan bahwa pamannya dikremasi hari ini? Kami bergegas datang untuk menghadiri pemakaman. Paman dan bibi sekalian, paman saya meninggal dunia secara mendadak. Bibi dan nenek mengeklaim bahwa potong rambut saya selama bulan Imlek telah membawa kutukan hingga paman meninggal. Dan mereka menuntut agar saya menyerahkan seluruh warisan. Namun, mereka menolak untuk membiarkan paman dikremasi. Bahkan mengeklaim bahwa paman sebenarnya belum meninggal. Saya mencurigai penyebab kematian paman dan ingin mencari seseorang untuk menyelidikinya. Tetapi mereka terus menghalangi saya. Zaman apa ini? Siapa yang masih percaya potong rambut bisa mengutuk orang sampai mati?
Lagi pula, jika seseorang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, penyebabnya harus diselidiki secara menyeluruh. Ningxan, kau adalah anak yang malang. Ibumu meninggal dunia lebih awal, dan sekarang kau menghadapi ini. Keadaan kematian pamanmu memang sangat aneh. Mengklaim dia dikutuk sampai mati karena potong rambut. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Pasti ada yang salah di sini. Dulu, wanita tua itu lebih menyayangi putranya. Sebagian besar uang yang dihasilkan ibu Ningxen, hampir semuanya diambil oleh mereka, dan dihamburkan untuk Wang Jiewei. Sekarang, setelah Ningxen mewarisi harta tersebut, mereka kembali menyusun rencana seperti ini untuk menguasai properti. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Saudara-saudara sekalian, tolong jangan dengarkan Ningxen yang berbicara ngawur di sini. Hanya saja nenek sedang bingung karena terlalu sedih. Ibu tadi berpikir karena ini bulan Imlek, tidak baik jika membuat keributan besar. Itulah sebabnya ibu menghentikannya. Jangan laporkan ke polisi. Paman dan bibi sekalian, saya sungguh tidak berbicara omong kosong. Saya sudah setuju untuk memberikan seluruh warisan kepada keluarga bibi. Tetapi mereka tidak membiarkan saya melapor ke polisi. Dan mereka juga tidak membiarkan paman dikremasi. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa. Saya hanya ingin paman beristirahat dengan tenang dan memperjelas penyebab kematiannya. Mungkinkah saya yang salah? Tidak apa-apa, Ningxan. Kami semua ada di sini hari ini. Jika penyelidikan diperlukan, kami akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kami akan mendukungmu. Terima kasih paman dan bibi sekalian. Karena telah membela saya juga bersedia percaya bahwa bibi dan nenek tidak mencoba menipu saya demi warisan. Mungkin mereka hanya terlalu berduka. Bagaimanapun, saya pasti akan mengatur pemakaman paman. Begitu paman dikremasi, kita akan pergi dan mengurus prosedur untuk mengalihkan warisan. Kamu tidak boleh. Kamu tidak bisa mengkremasi paman. Benar sekali. Seseorang yang sehat walafiat. Bagaimana bisa dikremasi begitu saja? Selama saya masih di sini hari ini, mari kita lihat siapa yang berani mengkremasi putraku. Ningxen, lihatlah nenekmu. Dia sudah sangat tua. Pamanmu juga merupakan satu-satunya putranya. Tolong jangan buat dia bersedih lebih jauh lagi. Taihi, kremasi adalah prosedur standar sekarang. Kau sebaiknya membiarkan Ningxan menangani pengaturannya. Ningxan memiliki niat baik dan ingin menyelidiki penyebab kematian bukanlah hal yang salah. Jangan terus menghalanginya. Jika kau tidak setuju, bukankah itu berarti kau memiliki hati nurani yang bersalah? Ibu, jangan bicara omong kosong. Shenrong memang sudah meninggal dunia. Ningxen, jika kamu ingin mengkremasinya, Kamu, lakukan saja kremasi itu. Ibu tidak akan menghentikanmu lagi. kamu, Ibu. Apa ibu sudah gila? Apa ibu benar-benar ingin membakar ayah sampai mati? Pilihan apa yang aku punya? Ningxen yang malang itu sudah memojokkan kita. Dengan begitu banyak kerabat yang menonton, apalagi yang bisa kulakukan? Bibi sebenarnya selain 5 juta yang ditinggalkan ibu dan villa itu, saya juga telah menabung hampir 1 juta selama bertahun-tahun. Selama bibi setuju untuk mengkremasi paman, saya akan memberikan semua uang ini kepada bibi. Terlebih lagi di masa depan, gaji bulanan saya juga akan diberikan kepada sepupu sebagai ganti rugi seumur hidup saya. Ningxan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Gaji masa depanmu semuanya akan diberikan kepadaku. Tentu saja itu benar sepupu. Saya tahu bahwa kematian paman telah memberikan pukulan yang sangat berat. Sepupu juga butuh uang untuk menikah. Ini adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan. Ya, kamu wanita kejam. Demi uang, kamu benar-benar menyebabkan kematian suamimu sendiri. ibu, apa yang ibu lakukan? Ningxen memberimu uang. Dan kau lupa bahwa Sunrong masih ada di dalam sana. Aku katakan padamu, jika kau mengkremasinya hari ini, kau akan menjadi pembunuh. Ibu, Shenrong sudah meninggal dunia. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Ibu, mengorbankan Shenrong saja akan mendatangkan uang bagi kita. Dengan uang kita bisa membeli rumah besar. Dan Jiewei juga bisa menikah. Bukankah itu luar biasa? Maman, nenek ayah sudah meninggal. Tolong jangan bersedih lagi. Mengapa kita tidak menerima saja kebaikan Ningxan? Mulai sekarang, kita bisa hidup dengan nyaman. Ibu, jika masalah ini terbongkar hari ini, kita tidak akan bisa melunasi utang Shenrong juga. Itu juga akan berujung pada kehancuran. Setidaknya sekarang kita masih bisa mendapatkan uang. Kalian berdua benar-benar tidak punya hati. Demi uang, kalian bahkan tidak lagi peduli pada suami dan ayah kalian sendiri. Lagi, selama saya masih di sini hari ini,
Jika ada yang berani mengkremasi putra saya akan mengakhiri hidup saya tepat di depan kalian. Ibu kita tidak menelantarkannya. Hanya saja keadaan sudah sampai seperti ini. Kita juga tidak punya pilihan lain. Halo, Pak. Terima kasih. Nenek saya punya kabar baik untuk nenek. Sebelum ibu meninggal dunia, beliau membeli polis asuransi untuk paman. Setelah paman meninggal, klaimnya akan cair lebih dari 30 juta. Apa katamu? Klaim asuransi puluhan juta. Nenek saya juga baru mengetahui hal ini. Sebelum ibu meninggal dunia, beliau khawatir sesuatu mungkin terjadi pada paman. Jadi beliau membeli polis asuransi ini untuknya. Penerima manfaatnya adalah nenek dan bibi. Begitu kematian paman dikonfirmasi, pihak asuransi akan mentransfer dananya dengan sangat cepat. 30 juta ditambah warisan Ningsen. Kita tidak perlu khawatir lagi seumur hidup. Ibu ini semua sudah takdir. Shenrong sudah tiada. Tapi dia meninggalkan sejumlah uang yang cukup besar. Hidup kita mulai sekarang akan jauh lebih mudah. Seharusnya kita senang. 30 juta ini memang bukan jumlah yang sedikit. Ibu jumlahnya 30 juta. Dengan 30 juta ini, utang Shenrong bisa dilunasi. Kita bisa membeli rumah besar. Dan Jaiwei bisa menikahi istri yang cantik. Ibu juga bisa menikmati masa tua dengan nyaman. Ini sangat menguntungkan. Ya, Nenek. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Selama kita memastikan bahwa ayah sudah meninggal, klaim asuransi akan terjamin. Mulai sekarang kita bisa hidup dengan nyaman. Ya, Nenek, perwakilan dari pihak asuransi akan segera tiba. Begitu mereka melakukan otopsi dan mengonfirmasi bahwa paman sudah meninggal, klaim asuransi itu akan segera ditransfer. Tolong setujui untuk mengkremasi paman. Ini juga keinginan paman. Beliau juga berharap agar nenek hidup dengan baik di masa depan. Ibu tolong setujui ini. Baiklah. Mari kita lanjutkan kremasinya kalau begitu. Cepat. Cepat, kami memerlukan anggota keluarga untuk menandatangani konfirmasi di sini. Tolong tanda tangan di sini. Aku akan menandatanganinya. Nenek-nenek saja yang melakukannya. Nak ibu telah gagal menjagamu. Mengorbankanmu seorang diri. Akan memastikan seluruh keluarga kita akan hidup berkecukupan selamanya. Paman tersayang. Dengarkan baik-baik dari dalam. Lihat bagaimana anggota keluarga yang paling paman sayangi menelantarkan paman demi uang. Sekarang, karena pihak keluarga telah The film was mengonfirmasi, translated kami akan and memulai narrated proses by kremasi M. sekarang. Media. Ayah setelah ayah sampai di akhirat. Aku pasti akan membakar uang kertas emas untuk ayah setiap tahun. Suamiku. Nak, Ayah, mayatnya hidup kembali. Wanita berhati ular. Demi uang, kamu benar-benar ingin membakarku hidup-hidup. Dan kau anak durhaka. Kami membesarkanmu sampai dewasa. Namun kau justru membantu orang luar untuk mencelakaiku. Ibu, aku adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa kau juga demi uang membiarkanku dibakar hidup-hidup tanpa melakukan apapun? Kalian semua. Kalian benar-benar tidak punya hati. Kalian semua, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargamu? Bukankah dikatakan bahwa Shenrong sudah meninggal? Bagaimana dia bisa hidup kembali sekarang? Masih tidak bisa melihatnya. Seluruh keluarga ini memasukkan kematian untuk menipu warisan. Mereka ingin sepenuhnya menguasai harta Ningxia. Mereka bahkan tega menyentuh anggota keluarga sendiri. Mereka benar-benar lebih buruk dari binatang. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Paman sungguh luar biasa. Paman masih hidup. Mungkinkah karena saya menjadwalkan janji temu sambung rambut untuk lusa, dan surga berbelas kasih menghidupkan paman kembali? Ningsen, jangan bodoh. Ini jelas skema yang dirancang oleh paman dan bibimu untuk menipumu demi warisan itu. Mereka memalsukan kematiannya semata-mata untuk memerasmu secara moral agar kamu menyerahkan asetmu. Ningsen, kamu terlalu baik hati. Kamu benar-benar telah ditipu oleh mereka. Bukan hanya mereka ingin menipumu demi asetmu, tapi mereka juga ingin mendapatkan puluhan juta dari klaim asuransi. Bahkan jika itu berarti menyebabkan kematian pamanmu. Orang-orang ini benar-benar menjijikan. Apa paman? Apakah apa yang mereka katakan itu benar? Apakah paman benar-benar memasukkan kematian untuk menipu saya demi warisan? Ini semua gara-gara kalian. Kalianlah yang mencetuskan ide buruk ini. Lihat apa yang terjadi sekarang.
Masalahnya sudah terbongkar. Apakah kalian puas sekarang? Dengan keluarga yang sejahat itu, saya rasa di masa depan, tidak perlu lagi menjaga hubungan apapun. Mereka bahkan berani bersekongkol melawan keponakan mereka sendiri. Benar, orang-orang seperti ini, sebaiknya segera putuskan hubungan dengan mereka. Jika tidak suatu hari nanti kita mungkin dikhianati dari belakang. Sampai tidak ada lagi yang tersisa dari kita. Ayo kita pergi, pergi. Paman, saya sungguh tidak percaya bahwa Paman demi harta warisan tega menipu saya. Saya selalu menganggap Paman sebagai kerabat terdekat saya. Bagaimana mungkin Paman tega memperlakukan saya seperti ini? Itu semua ulah mereka. Itu sepenuhnya ide mereka. Mereka bilang bahwa aku mendapatkan warisan dari ibu. Dan menyuruhku untuk memalsukan kematianku. Untuk memerasmu secara moral dengan tahayul feodal. Memaksa Ningsen menyerahkan properti itu. Sepupu bibi. Apakah benar begitu? Mereka juga bilang bahwa setelah mendapatkan warisan, mereka akan merekayasa kecelakaan agar Ningsen menghilang dan mengklaim asuransinya. Awalnya aku sama sekali tidak setuju. Namun mereka terus membujukku. Dan dalam keadaan bingung aku hanya setuju. Kamu berbohong. Kamu sudah setuju sejak awal. Jangan berpikir bahwa sekarang setelah masalah ini terbongkar, kamu bisa melimpahkan semua tanggung jawab kepada kami. Ya ayah, kalian tidak bisa menyalahkan kami begitu saja untuk ini. Ayah jelas sudah setuju dengan ini sebelumnya juga. Kalian sudah bertindak terlalu jauh. Demi uang kalian menempuh cara seperti ini. Dan melakukan perbuatan tidak bermoral. Kamu benar-benar mencoba menyebabkan kematianku. Aku akan memastikan kalian di penjara. Membayar harga atas perbuatan kalian. Wang Shanrong, jangan berani-berani. Biar ku beritahu. Kematian Ibu Ningsen juga ada kaitannya denganmu. Jika kamu berani mengirimku ke penjara, aku juga akan menyeretmu. Maka kita semua akan hancur bersama. Dan tidak ada seorang pun yang akan hidup tenang. Kalian sungguh kejam. Ningsan, masalah ini sepenuhnya karena kami hilaf. Pamanmu ada di sini untuk meminta maaf kepadamu. Kami adalah keluarga. Seperti kata pepatah, ikatan keluarga tidak bisa dengan mudah diputuskan. Masalah ini, lihatlah. Mungkin kita bisa melupakannya saja. Paman, jika bukan karena keserakahan bibi dan sepupu saya, Paman pasti sudah dibakar hidup-hidup. Kalian adalah kerabat terdekat saya. Bagaimana mungkin kalian menipu saya seperti ini? Saya sangat kecewa pada kalian. Mulai sekarang, saya akan bersikap serela. Saya tidak memiliki kerabat seperti kalian. Ningsen, jangan seperti ini. Kami semua tahu kami salah. Tolong maafkan kami kali ini saja. Baik. Ningsan, aku adalah paman kandungmu. Kamu tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Sekarang, aku akan meminta bibimu dan sepupumu meminta maaf kepadamu. Kemari sekarang. Minta maaf kepada Ningsan sekarang juga. Ningsen, itu semua salahku. Aku meminta maaf kepadamu. Saya tidak punya kerabat seperti kalian. Demi uang, kalian menghalalkan segala cara, bahkan sampai saling menjatuhkan. Kalian benar-benar tidak pantas disebut manusia. Sejak hari ini, saya memutuskan hubungan dengan keluarga kalian. Ningsen, Ningsen, Ningsan, Ningsan, ini semua salahmu. Kamu orang tidak becus, yang hanya bisa membuat gagal. Sekarang kita tidak mendapatkan uang, dan kita telah menyinggung gadis sialan Ningsin itu. Dia telah memutuskan hubungan dengan kita. Saat penagih utang datang ke rumah kita nanti, kita akan tamat. Wang Shunrong, kapan kamu akan melunasi uang yang kamu pinjam dariku? Jika kamu tidak segera melunasinya, kami akan mematahkan kaki putramu. Tuan-tuan, mohon beri kami waktu beberapa hari lagi. Aku akan segera mendapatkan uangnya. Saat itu, aku pasti akan The film membayarnya. was translated Mendapatkan uangnya. and Siapa yang narrated sedang by kamu M. coba Media. bodohi? Kami sudah menyelidiki masalah ini dengan tuntas. Skemamu untuk memasukkan kematian demi warisan sudah gagal. Jika kamu tidak membayar hari ini, kami akan mematahkan kaki Wang Shiwen. Ayah ibu tolong cari jalan keluar. Aku tidak ingin kakiku dipatahkan. kamu bodoh yang tidak berguna. Hutang yang kamu buat di luar sana. Apakah kamu mencoba menyebabkan kematian putraku sekarang? Lagi pula ini semua salahmu. Jika bukan, karena ide-ide burukmu. Apakah kita akan berakhir seperti ini? Demi siapa aku menanggung utang di luar sana? Bukankah demi kalian berdua? Menyalahkan aku.
Kamu sendiri tidak mampu mencari uang. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita harus menipu warisan itu? Pernahkah kamu mencari uang untuk menghidupi kami? Pernahkah kamu menghidupi kami? Kamu menghabiskan waktu dengan minum-minum, berjudi, dan pergi ke tempat pelacuran. Kegiatan mana yang tidak pernah kamu lakukan? Kami hanya ingin mendapatkan uangnya. Jika kamu tidak melunasi uangnya hari ini, jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Uangnya tidak ada. Kamu bisa mengambil nyawaku sebagai gantinya. Bagaimanapun juga aku tidak mau mengakui. Anak tidak tahu terima kasih ini. Kamu ingin membuatnya cacat. Lakukan sesukamu. Kamu, Karena ayahmu sudah berkata begitu, maka kami akan bertindak. Ibu, tolong selamatkan. aku mohon. Berikan kami perpanjangan waktu lagi. Aku pasti akan. Aku akan mengembalikannya dengan bunga nanti. Dan melunasinya sepenuhnya. Bukannya kami tidak memberimu kesempatan. Tapi kamu sudah terlalu lama mengulur waktu. Aku berjanji. Ini terakhir kalinya. Benar-benar terakhir kalinya. Jika saat waktunya tiba, kami belum mengembalikan uang itu kepada Anda, saya dan anak saya akan menuruti semua kemauan Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kami akan kembali untuk mengambil uangnya dalam beberapa hari. Ayo pergi. Ibu, pilihan apa lagi yang kita punya? Jika kita tidak bisa melunasi uang itu tepat waktu, kita berdua akan tamat. Halo. Halo. Apakah ini dengan Ibu Jin Tai-hei? Saya menelepon dari pihak asuransi. Klaim asuransi suami Anda, Wang Shanrong. Apakah Anda masih perlu mengklaimnya? Ya, saya mengerti. Namun baru-baru ini ada masalah di rumah. Beri kami waktu beberapa hari lagi. Ibu, jangan bilang ibu berencana untuk... Begitu Wang Shanrong meninggal, kita bisa mendapatkan klaim asuransinya. Kami tidak hanya bisa melunasi utang itu, tetapi kami juga bisa hidup dengan layak. Ibu membunuh ayahku. Apakah kita akan ketahuan? Apa yang perlu ditakutkan? Selama kita melakukannya dengan rapi, tidak akan ada yang tahu. Kita akan meracuni makanannya. Dan tidak akan ada yang tahu. Mereka pasti tidak menyangka bahwa panggilan dari perusahaan asuransi itu saya yang melakukannya. Karena telah menyebabkan kematian ibu saya akan membuat seluruh keluarga kalian saling menghancurkan. Suamiku, kamu sudah pulang. Suamiku, kemarilah. Duduklah. Lihatlah hari ini. Aku sengaja memasak hidangan kesukaanmu. Suamiku, tentang apa yang kamu katakan tadi, aku sudah memikirkannya. Dan itu memang sangat masuk akal. Itu semua salahku. Jadi, hari ini, aku sengaja menyiapkan hidangan kesukaanmu untuk meminta maaf kepadamu. Ayo cicipi segera. Suam, makanan itu sudah diracuni. Kamu tidak boleh memakannya. Wanita berhati ular ini, dia ingin membunuhmu. Dia ingin menipumu demi klaim asuransimu. Apa? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Wanita berhati ular ini, dia ingin membunuhmu. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Bahkan suamimu sendiri ingin kamu bunuh. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Wang kita, hingga dia membawa pulang wanita kejam sepertimu untuk menjadi menantu perempuan mereka? Kamu benar-benar ingin membunuhku. Demi klaim asuransi. Kamu bahkan ingin membunuh suamimu sendiri. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa melunasi utang itu? Dan hidup dengan layak? Salahkan ketidakmampuanmu sendiri yang membuat kami menderita bersamamu. Kamu wanita berhati ular. Pasti aku sudah buta saat itu, sampai menikahimu. Kamu berani memukulku. Berhenti bertengkar. Salon rambut. Duduk.
Bukankah tukang cukur ini orang yang sama yang memotong rambut saya waktu itu? Jadi Bibi sudah berselingkuh. Pantas saja saat saya lewat sini hari itu, tukang cukur ini bersikeras menghentikan saya dan menyuruh saya masuk untuk potong rambut. Dasar perempuan jahat. Beraninya kamu berselingkuh dariku. Dasar perempuan jahat. Bukan hanya kamu ingin membunuhku, tapi kamu juga berani berselingkuh dariku. Apakah kamu ingin mengambil uangnya dan melarikan diri bersama selingkuhanmu untuk bersenang-senang? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Lihat saja sendiri. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya teman biasa. Teman biasa. Apakah teman biasa akan berpelukan dan bermesraan seperti ini? Aku rasa sejak awal kamu ingin membunuhku supaya kamu bisa melarikan diri dan hidup bersama selingkuhanmu. Kamu wanita berhati ular. Aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Aku memang ingin membunuhmu. Memangnya kenapa aku sudah lama muak padamu? Kamu tidak punya kemampuan dan tidak punya uang. Sepanjang hari yang kamu tahu hanya berteriak dan marah-marah di rumah dan melampiaskan amarahmu. Aku sudah lama muak dengan semua ini. Seharusnya sejak dulu aku membiarkan Ningsan menguburmu hidup-hidup. Maka kita tidak akan mengalami masalah ini. Sialan. Kamu masih berani menyebut Ningsan. Itu sepenuhnya idemu yang mengerikan, yang membawa kita ke situasi kita saat ini. Ini semua salahmu. Sialan. Dasar keparat. Lepaskan dia. Kamu pasti selingkuhannya. Tidak kusangka kamu benar-benar berani muncul di sini. Aku akan benar-benar hari ini memberimu pelajaran. Film was translated Bunuh dia, and narrated dan by kita bisa M mendapatkan Media. klaim asuransi. Bunuh dia selama dia mati. Uang asuransi itu akan jadi milik kita. Dasar keparat. Setelah aku berurusan dengannya, aku akan kembali untuk berurusan denganmu. Bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Kalau tidak kita berdua tamat. Cepat. Ningsan, selamatkan aku. Tolong aku. Mengapa kau ada di sini? Apa yang kau inginkan? Ningsan. Jin Taihe dan Wang Siwei. Mereka ingin menipu perusahaan asuransi dan membunuhku. Dan Jin Taihe itu, dia sudah lama berselingkuh. Saat ini, aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Ningsan, tolong selamatkan aku, Ningsan. 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 Paman tahu dia salah. Paman seharusnya tidak mencoba menipu warisanmu. Dan paman tentu tidak seharusnya bersekongkol dengan Jin Taihe, wanita jahat itu, yang menyebabkan kematian ibumu. Tapi bagaimanapun, juga paman tetaplah pamanmu. Tolong selamatkan paman. Baru sekarang kau sadar kalau kau salah. Saat kau mencelakai ibu, saya dulu. Mengapa kau tidak memikirkan konsekuensinya? Paman tahu dia salah. Mereka yang memaksaku melakukan semua ini. Kematian ibumu sepenuhnya adalah perbuatan Jin Taihe dan Wang Siwei. Merekalah yang melakukannya. Paman sama sekali tidak tahu saat itu. Paman juga dipaksa oleh mereka. Apakah kau benar-benar berpikir saya akan mempercayaimu sekarang? Ningsan. Semua yang paman katakan itu benar. Paman bisa bersumpah padamu. Baiklah, saya bisa menyelamatkanmu. Tapi kau harus melakukan satu hal untuk saya. Saya ingin kau membuat Jin Taihe mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia membunuh ibu saya. Jika kau bisa melakukan itu, saya akan memberikanmu setengah dari warisan ibu saya.
Baiklah. Saya setuju. Saya pasti akan membuat Jin Taihe mengaku dengan mulutnya sendiri. Kamu benar-benar berani kembali. Jin Taihe, saya punya bukti kamu membunuh Ibu Ningsan. Jika kamu berani menyakitiku lagi, saya akan menyerahkan bukti itu kepada Ningsan dan membuatmu di penjara. Bukti-bukti apa? Membunuh ibunya dulu adalah sesuatu yang kita lakukan bersama. Jangan pikir kamu bisa melimpahkan semua kesalahan kepadaku. Apa kamu pikir tanganmu bersih? Bagaimanapun saya tidak punya apa, apalagi untuk dipertaruhkan sekarang. Dan saya tidak takut padamu. Jika kamu berani mencoba apapun, paling buruk kita akan hancur bersama. Kita melakukannya bersama. Kamu pikir hanya kamu yang punya bukti? Apa kamu pikir aku tidak punya? Kami menerima laporan bahwa seseorang di sini dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Dasar anak kecil kurang ajar. Beraninya kamu menipuku. Kamu jelas-jelas berjanji padaku The film was bahwa jika aku membuat Jin Taihe translated and mengaku telah narrated by membunuh ibumu, M-Media. kamu akan membantuku. Mengapa saya harus membantu orang-orang yang membunuh ibu saya? Saya sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Saya ingin kalian mengakui sendiri bahwa kalian membunuh ibu saya. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Pak Polisi, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak bersalah. Wang Shanrong lah yang menjebak saya. Itu tidak benar, Pak Polisi. Dialah yang membunuh Ibu Ningsan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu kamu-kamu yang melakukannya. Simpan saja bualanmu. Percakapan tadi sudah direkam sepenuhnya. Buktinya sekarang sudah kuat. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami untuk pemeriksaan. Biar saya beritahu kabar baik lainnya. Klaim asuransi 30 juta itu juga palsu. Saya yang mengarangnya. Saya hanya ingin melihat kalian saling menghancurkan untuk membalaskan dendam ibu saya. Ningsan, pamanmu salah. Pamanmu benar-benar salah. Tolong beri paman satu kesempatan lagi. Sekali ini saja. Ningsan, Ibu, saya akhirnya telah membawa orang-orang yang mencelakai ibu ke meja hukum.